Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Fitri hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Iya, we are going to learn about social studies. But before that, marilah kita ucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, dan berkah yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita masih punya nyawa, masih punya anggota tubuh yang lengkap, semuanya masih bisa berfungsi dengan baik, kita punya keluarga, kita bisa makan, punya rezeki, dan semua nikmat yang telah Allah kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum belajar, Miss mau mengingatkan kepada kalian bahwa jangan sampai kita hanya sibuk mengisi isi otak kita. Jangan sampai kalian hanya sibuk belajar, dan belajar. Tapi belajar itu tidak hanya mengisi isi otak dengan pelajaran ya. Dengan adanya habituation, di situ Miss ingin membiasakan kepada kalian untuk mengisi hati kita, mengisi jiwa kita, agar otak kita terisi, hati dan jiwa kita juga memiliki isi yang baik, sehingga kita akan menjadi manusia yang baik. Karena kalau cuman pinter itu bukan hal yang spesial. Orang pinter banyak di luar sana, tapi banyak juga orang pinter yang jahat. Ya. Nah, untuk itu, mari kita jadi orang pinter, yang cerdas, yang juga soleh dan solehah. Makanya, Miss mengingatkan untuk kalian, satu, kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Isya ya. Minimal itu ada 5 waktu yang wajib. Nanti tambahannya bisa duha, tahajud, dan yang lainnya. Silahkan dilakukan. Yang wajib 5 ini harus dikerjakan ya anak-anak. Nah, setelah itu berbuat baik kepada orang tua, banyak senyum, membantu. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang baik. Jadi nanti ketika kalian besar, akan menjadi orang-orang yang cerdas dan juga bertakwa, yang soleh dan solehah. Karena itu yang luar biasa. Kalau cuma cerdas, itu belum keren. Nah, tapi untuk kesempatan ini, kita akan isi dulu otak kita. Makanya tadi Miss ingatkan dulu ya, agar semuanya seimbang. Baik. Nah, di sini Miss akan perlihatkan slide-nya. Nah, kita akan belajar tentang Social Studies atau IPS bab 5 poin B ya, bisa dibuka di buku ESPS-nya tentang Kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki dan pemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Oke. To all my student whom soleh dan soleha, today we are going to learn about Kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Bismillah, yuk semangat. Ada 4 hal yang akan jadi kegiatan pembelajaran kita. Pertama, akan ada tayangan pertanyaan. Dalam pembelajaran ini hanya akan ada 7 pertanyaan. Catat dulu ya. Jadi ketika ada tayangan pertanyaan langsung dicatat. Nanti boleh di-pause dulu ya. Lalu yang kedua, setelah kalian mencatat semua pertanyaannya, simak penjelasannya. Kalau udah simak penjelasannya, jawab setiap pertanyaannya. Nanti hasilnya dikirim ke WhatsApp Miss Fitri. Jelas ya? Oke, nah di sini untuk bagian awal itu ada 4 pertanyaan. Silahkan dicatat. Boleh di-pause ya videonya.
Pertama, bagaimana cara penyebaran agama Buddha. Yang kedua, kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari titik-titik-titik. Yang ketiga, raja dari Wangsa titik-titik-titik adalah pemeluk agama Buddha yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi. 5 nama candi yang menjadi peninggalan kerajaan Mataram Buddha adalah titik-titik. Silakan di-pause dan dicatat dulu ya. Baik, sudah dicatat. Nah, baik. Sekarang Miss akan jelaskan. Ajaran agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Nah, persebaran agama Buddha di Indonesia itu dilakukan melalui jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Buddha. Kalian bisa lihat di peta itu ada gambar India. Ya. Nah, itu mereka melanglang buana ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Ini disebarkannya oleh Siddhartha Gautama. Nah, ini gambarannya ya. Oke. Kerajaan Mataram Buddha itu merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram Hindu yang menjadi salah satu kerajaan besar di Indonesia. Nah, Wangsa Shailendra lah yang menguasai kekuasaan Mataram sejak tahun 750 Masehi. Karena merupakan kerajaan yang besar, memiliki wilayah yang luas, sehingga peninggalannya banyak sekali dan berupa candi yang juga megah. Ya, setidaknya ada 5 candi peninggalan kerajaan Mataram Buddha ini, yaitu ada Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Ya, siapa yang pernah ke Borobudur? Oh, sama ya. Tapi yang belum juga semoga bisa melihat ya. Nah, di sini Miss akan jelaskan tentang Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini termasuk pada keajaiban dunia loh anak-anak. Bagaimana tidak keren ya negara kita. Di Candi Borobudur sendiri ada 10 tingkatan. Ya, dibagi dalam 3 kelompok, ada Kamadatu, Rupatu, dan Arupadatu. Di setiap tingkatannya juga terdapat stupa nih, ada yang di bawahnya ya. Nah, itu disebutnya stupa. Nah, di sebelah kiri ini yang baru Miss munculin, nah ini tuh banyak sekali relief disebutnya ya. Atau apa namanya? Cerita-cerita yang diukir pada batu yang ada di sana, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya yang ada di Candi Borobudur. Nah, ketiga candi lainnya ada Candi Pawon. Nah, ini seringnya disebut Candi Brajanalan. Diartikannya sebagai api. Lalu gambar yang kedua ada Candi Kalasan. Disebutnya juga Candi Kalibening sesuai dengan nama desa tempat candi tersebut berada. Dan terakhir ada Candi Mendut. Nah, di dalamnya ada 3 arca Buddha yang besar dan berbeda-beda. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Tadi sesi 1 tentang Kerajaan Mataram Buddha. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, 3 pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana awal dari Kerajaan Sriwijaya? Silahkan nanti dilewat ya. Setelah menulis pertanyaan, dikasih jarak dulu, baru pertanyaan kedua. Keduanya, sebutkan 4 contoh keberhasilan Kerajaan Sriwijaya. Ini juga dikasih jarak ya. Nah, dan yang ketiga, kapan Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran? Silahkan dicatat dulu. Di-pause dulu ya videonya. Baik. Nah, Kerajaan Sriwijaya. Bisa akan jelaskan ya. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini awalnya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Awalnya hanya kerajaan kecil yang berpusat di Riau, namun akhirnya dipindahkan ke muara Sungai Musi di Sumatera Selatan. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Bala Putradewa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Nah, itu asal-usul Kerajaan Sriwijaya ya. Nah, ada beberapa keberhasilan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, wilayah kerajaannya. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, ya, sebagian Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Lalu keberhasilan yang kedua, memiliki armada yang kuat sehingga menjadi negara maritim yang disegani, ya, karena dia sangat kuat. Dan yang terakhir adalah menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dunia dan juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Itu dia keberhasilan yang diraih oleh Kerajaan Sriwijaya. Namun,
Setelah berhasil, ada beberapa hal-hal yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Pertama, tadi kan pusat wilayahnya itu ada di daerah dekat muara Sungai Musi ya. Tadi kita baca nih di sini ya, dekat ke muara Sungai Musi. Namun ketika seiring dengan berjalannya waktu, dipindahkan lagi ke tempat lain yang menyebabkan kapal dagang itu enggan singgah dan pendapatannya menjadi menurun. Karena tempatnya yang berbeda, akhirnya pedagang itu agak segan gitu ya, malas untuk singgah di kerajaan Sriwijaya. Dan yang kedua adalah wilayah kekuasaannya itu yang sangat luas, sehingga sulit dikontrol. Akhirnya banyak wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir, yang paling menyebabkan kemunduran kerajaan Sriwijaya adalah adanya serangan dari Raja Kolamandala dan dari kerajaan Majapahit yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Nah, ini adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ada Arca Maitreya, ya, ada Arca Padmapani, ada Prasasti Talang Tuwo yang ditulis menggunakan huruf palapa, dan ada juga Prasasti Telaga Batu. Nah, yang Prasasti Telaga Batu ini yang bagian atasnya itu adalah kepala-kepala ular ya. Nah, itu dia pembelajaran kita tentang kerajaan budaya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah mengerjakannya dan sudah mempelajarinya bersama-sama. Mari kita berdoa sesudah belajar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, semoga ketika nanti ulangan atau dibutuhkan pengetahuannya, Allah hadirkan langsung ya, jadi mudah. Allahumma arinal haqqo haqqo warjunna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnati tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Nah, terima kasih anak-anak atas segala perhatian anak-anak. See you next week. Ketemu lagi di minggu depan. Kita akan membahas tentang kerajaan Islam. Nah, be kind, be honest, and be smart. Jadilah orang yang baik, orang yang jujur, dan orang yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.